Selamat pagi. Video ini adalah bagian ketiga dari 6 rangkaian video tentang malware threats dalam mata kuliah ethical hacking dan penetration test. Masih terkait dengan Trojan. Nah, dalam Trojan ini atau bias di kita memiliki ada istilah exploit kit. Exploit kit, dari namanya kita tahu bahwa kit ini ada satu paket tools melakukan eksploitasi. Jadi exploit kit atau disebut juga dengan crimeware toolkit digunakan untuk melakukan exploit, memanfaatkan security loopholes vulnerability yang ditemukan pada aplikasi Linux seperti Adobe Flash Player dan lain. Dia melakukan eksploitasi dengan memanfaatkan malware seperti spyware, virus, trojan, worms, bots, backdoors, scripts, dan other payloads to the system. Nah, exploit kits ini menggunakan pre-written exploit codes. Jadi sudah ada exploit codes-nya, tidak perlu Dia juga menyediakan user-friendly interface, action statistik, dan remote mechanism untuk kontrol sistem stop seperti itu. Dan menggunakan exploit kits, attackers dapat menyerang browser atau program yang dapat diakses oleh browser, zero day atau exploits updated with new patches. Exploit kit digunakan menentang berlawanan dengan atau menyerang user yang sistem yang tidak secure atau sistem. Exploit itu sudah merupakan predefined tadi pre-written code kan sudah ketahuan apa yang mau diserang dari sistem. Ini general procedure untuk melakukan exploit kit. Pertama, the victim visits a legitimate website yang di-hosted pada compromised web server. Dan victim direct ke server malicious. Kemudian victim secara tidak sadar akhirnya bersandar atau ke exploit kit server. Ini berisi exploit pack. Dan di exploit kit gathers information on the victim, based on information tentang game, kemudian tersebut menentukan exploit dan mengirimkan exploitnya ke sistem game. Kemudian jika exploit berhasil, malware program dapat didownload pada sistem game korban. Salah satu exploit kit disebut dengan RIG. Ini sangat terkenal. Yang baru dimulai tahun 2015. Dan dia berhasil untuk mendistribusikan crypto shield, crypto defense, spora, revenge, dan lain-lain. Nah, kemudian dia juga terlibat dalam mendistribusikan bot pony trojans. Rick juga terlibat dalam mengirimkan trojan yang banking trojan. Zeus. Kemudian latest version of Rick exploit kit juga memanfaatkan versi yang outdated seperti Flash, Java, Silverlight, Internet Explorer,
dan atau Microsoft Edge untuk mengirimkan server ransomware. Ini adalah CPE-nya, ada ini common vulnerabilities and exposures. Kemudian ini exploit kits yang lainnya ada Magnitude, Black Hole, Angler, Leading Live, dan seterusnya. Kemudian ada teknik-teknik untuk menghindari antivirus agar dapat trojannya dapat bekerja. Ini langkah-langkahnya atau variasi tekniknya. Pertama, bisa dilakukan adalah memecah-mecah trojan file menjadi beberapa file jadi satuan satu ya, sehingga nanti di penerima atau di sistemnya victim tidak terdeteksi sebagai satu kesatuan, bisa terdeteksi itu adalah trojan. Kemudian supaya tidak terdeteksi selalu tulis trojan dengan sesuatu yang baru, sehingga seolah-olah merupakan satu baru dan si antivirus dan yang lain-lainnya itu tidak memiliki signature atau terkait dengan virus yang baru. Oke, kemudian merubah trojan syntax txt ke scripts, atau juga bisa mengganti .exe extension ke .doc.exe. Terus ini akan terbaca hanya sebagai .doc. Kemudian merubah konten dari trojan menggunakan hexa editor. Kemudian merubah checksum dan kemudian jangan never use trojan downloads dari web, yang menggunakan yang web sudah ada di database-nya antivirus. Kemudian gunakan binder dan splitter tools yang mampu merubah beberapa byte awal sehingga seolah-olah jadi baru yang tidak sama. Kemudian lakukan obfuscation atau morphing ini untuk menghindari antivirus. Kemudian di beberapa tipe dari trojan ada remote access trojan, backdoor trojan, botnet trojan, dan seterusnya. Banyak. Kita lihat sekarang remote access trojan. Kita tahu bahwa trojan untuk menyediakan remote access, si attacker bisa memiliki remote access ke sistemnya victim. Jadi red ini akan bertindak sebagai server, pada port tertentu, sehingga attacker mengakses port tersebut, maka dia akan bisa memiliki akses ke. Nah, jika si user berada di belakang firewall, ini ada kemungkinannya lebih kecil bahwa attackers dapat memiliki ke trojan tadi, trojan server. Tapi jika dia berada di network yang sama, maka bisa dilakukan. Ya, less tadi itu. Kemudian attackers menggunakan RAT ini, trojan ini, untuk menginfeksi target mesin untuk mendapatkan akses secara administratif. RAT membantu attackers to remotely access complete victim's computer, kan screening, camera capture, code execution, keylogging, dan lain-lain. Dia menginfeksi victim menggunakan phishing attacks atau menggunakan drive-by downloads. Bisa juga menyebar melalui USB keys atau types. Nah, salah satu remote access trojan NGRAT ini remote access trojan dengan powerful data stealing capabilities, jadi kemampuan katanya sangat powerful. Sebagai tambah dia melakukan login rogues
keylogger. Dan dia juga capable mengakses victims kamera, stealing credential stored in browser, download files, proses dan file manipulation, bisa merubah dan melihat victims desktop. Nah, red ini dapat juga digunakan untuk mengontrol botnets, jaringan dari robot software kecil. Kemudian attacker can further create and configure malware spread through USB pipes. Kemudian features dari NGRED ini adalah remote access victim computer, collect victim address, name dan lain, kemudian memanipulasi files dan sistem files, dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh RAT yang lainnya, ada Mosaic, NetWire, ProRed, JavaRed, dan lain-lain, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini adalah backdoor trojans. Adalah akses trojan, sekarang kita lihat backdoor. Kembali lagi kita lihat sini ada backdoor. Jadi trojan sini menyediakan backdoor. Backdoor adalah pintu belakang, maksudnya tidak dibuka, tapi dibuka untuk dapat akses oleh. Jadi dengan demikian si attacker bisa membypass sistem otomatisasi karena dia melewati jalur oleh semapun. Oke, kemudian ya itu intinya dari backdoor trojans. Nah, contoh dari backdoor trojan adalah Poison Ivy. Poison Ivy harusnya nggak pakai itu. Poison Ivy keeps the attacker practically control over the infected computer. Ini merupakan remote administration tools. Di Poison Ivy remote administration dibuat dan dikontrol oleh Poison IP Management Program atau KIT. Nah, Poison IP KIT ini berisi graphical user interface dan small, kecil, backdoornya sekitar 10 KB. Nah, ketika backdoornya dieksekusi, maka dia mengopi dirinya sendiri ke folder Windows maupun atau Windows System 3. Dan file name, nama file name, dan lokasinya bisa di-define. Kemudian Trojan botnets. Kita lihat dulu gambar di bawah ini. Ada botnets. Ini botnet yang jaringan dari beberapa bot sama-sama berkolaborasi untuk melakukan serangan. Ya, botnet ini dapat dikontrol melalui command and control center. CNC server. Dia men-trick popular computers user to download Trojan. Akan phishing, AO hacking, redirection, dan lain-lain. Jika user download dan eksekusi botnet Trojan ini, maka dia akan melakukan connect back to the attacker using IRC channel. IRC channel. Itu instruksi. Netcourse adalah contoh botnet. Dia adalah distributor dari berbagai malware, Lydex dan Loki. Juga dia bisa mendeliver force backing trojans dan ransomware. Dan dia juga bertanggung jawab untuk of cyber. Pada tanggal 20 Maret
2017 Neckers botnet terlibat dalam pump and dump spam scheme yang mencoba untuk meningkatkan harga saham dari sebuah company. Ini features dari Neckers: destruction of the system, turning PC into spying tool, electronic theft, botnet and mining, serving as gateway for other features. Kemudian ada Mirai, ini juga botnet. Ini self-propagating botnet, menginfeksi tentunya device-device yang poorly protected. Ini dari sini adalah IoT. Mirai menggunakan port 23 atau 2323. Dan dia menguasai sistem melalui factory default username dan password. IoT devices kebanyakan menggunakan username dan password. Ini featuresnya, dia menyediakan login attempts dengan 60 different username dan password yang sesuai dengan kemudian multiple CPU dan dapat berjalan di berbagai arsitektur dan menghubungkan CNC tadi untuk mengeksekusi attack vector, kemudian meningkatkan bandwidth untuk for infected boots, identify and remove competing malware, blocks remote administration. Untuk mencegahnya, gunakan anti-trojan software dan update username dan password, atau juga Mirai. Ini botnet trojan lainnya, Dreambot, Windigo, dan lain-lain. Dan kita lihat sekarang rootkit trojans. Namanya rootkit seperti yang fungsinya ini dapat menjadikan akses root ya. Itu adalah administrator dari sistem Linux. Kit menyertakan kumpulan dari tools atau programs. Jadi, rootkits are potent backdoors which specifically attack the root or OS. Dibandingkan dengan backdoors, rootkits tidak dapat deteksi di service-service-nya. Sintaksis Kit menyediakan full control of the victim OS. Kit tidak dapat beroperasi atau menyebut sendiri. Kemudian in reality rootkit are just one component and disebut dengan blended thread. Itu ada di sini contohnya ada 3 snips of code: dropper, loader, dan rootkit. Tadi sudah dijelaskan, loader juga, rootkit juga sudah. Oke. Kita lihat ini beberapa trojans rootkit: Bird, Greyfish, SSD, Kingfisher, Zero Access Rootkit. Ini kita lihat sekarang e-banking trojan. Kita mulai dari attackers. Nomor 1, mengupload malicious advertisement. Dan juga attacker memiliki akses ke CNC, Command and Control Server. Kemudian nomor 3, malware server ini memiliki link advertisement di legitimate websites. Nah, ketika si victim atau user membuat akses legitimate website dan mengklik malicious ads, maka si user akan diarahkan ke malware server nomor 5.
Nah, setelah itu malware server akan mengirimkan trojan untuk di-download ke user. Setelah itu trojan memberikan report ke CNC server bahwa ini udah ada yang baru sebagai new boot. Dan 8 attackers melalui command mengirimkan perintah pada botnet untuk melakukan tracking apa saja yang dilakukan user ke bank. Kemudian trojan mengirimkan reports ke CNC dan si CNC menginstruksikan trojan untuk memanipulasi transaksi bank dari si victim atau user. Dan di sini user mengirimkan uang sebesar $100 dimanipulasi oleh hackers menjadi 1000 financial dalam hal ini bank, dan kemudian botnet itu mengirim laporan ke server. Ya, itu bagian ketiga dari R.